hutang. Masih bergantung dengan negara luar. Kapan kita bisa menjadi negara maju? Kapan kita bisa kembali menjadi macan Asia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, panitia dan seluruh pihak yang sudah berkolaborasi dengan baik dan bersinergi sehingga acara pada kali ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami tim Punar Bawah untuk menyampaikan argumen yang telah kami persiapkan. Di sini kami akan membahas mengenai mosi yang telah diberikan mengenai Dewan ini menolak skema utang luar negeri untuk pengadaan alutsista. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan dan menyampaikan tugas secara pembicara forum debat yang agung ini. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Pangestu di sini sebagai pembicara pertama akan menyampaikan yang pertama tentang tips lead, definisi mosi, limitasi dan juga argumen pembuka. Oke, pembicara kedua, sini ada Lukman Faris selaku pembicara kedua. Di sini dari tim kami akan menambah dengan rinci mengenai dan komprehensif tentunya untuk menambahkan argumen dari kami. Yang berikutnya ada dari Rai Jamadila. Di sini menjadi pembicara ketiga akan mengelaborasi dengan baik dan komprehensif mengenai argumen tambahan dan menggabungkan apa yang sudah kami persiapkan. Baik, mosi kali ini berkaitan dengan kami menolak skema utang luar negeri untuk pengadaan sistem alutsista. Dari sistem yang sudah kita pahami dari mosi, kami memberikan limitasi yang jelas, yaitu mengenai atas keputusan pemerintah dalam pengadaan hutang untuk pengadaan alutsista. Nah, mari kita mulai berkaitan dengan berapa besar sih hutang Indonesia saat ini. Hutang Indonesia saat ini adalah sejumlah 6.625 triliun. Angka yang besar bagi Indonesia. Bahkan Indonesia telah masuk ke dalam 10 besar menjadi negara dengan hutang terbesar di dunia. Oke, berikutnya kita akan masuk mengenai berapa besar sih anggaran yang telah disiapkan untuk pengadaan alutsista yang direncanakan ini. Anggaran tersebut sebesar 1.715 triliun untuk pengadaan alutsista ini. Nah, apabila realisasi itu terjadi, maka hutang Indonesia akan bertambah menjadi 8.325 triliun. Hal tersebut hal yang sangat besar dan menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, menurut KONI bahwa dengan hutang dengan sebesar itu dan juga dalam 1.700 miliar triliun ini diadakan, maka masih menjadi pertanyaan di sini karena dengan sisa masa jabatan selama 2,5 tahun, apakah relevan pengadaan alutsista itu akan dilakukan? Sedangkan pada umumnya diperlukan bahkan berpuluh-puluh tahun untuk pengadaan alutsista yang lengkap dan juga komprehensif tentunya. Nah, di sini timbul banyak pertanyaan di publik mengenai angka 1.700 miliar tersebut datang dari mana. Nah, di sini kan terjadi ketidakjelasan mengenai transparansi informasi yang hadir di publik. Hal ini patut dipertanyakan bahwa berarti ada kebocoran informasi yang ada di dalamnya. Dan hal tersebut harus kita benahi secara tepat sehingga alasan untuk memperbaiki ataupun rehabilitasi mengenai sistem alutsista ini dapat dikesampingkan karena masih banyak urgensi yang lain yang harus segera diselesaikan. Menurut amanat dari Presiden di mana yang sudah terjadi bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa fokus pada pemerintah saat ini adalah untuk merevitalisasi berkaitan dengan apa yang post pandemi gitu. Apa saja kebutuhan yang telah disediakan, apa saja kebutuhan yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi setelah pandemi. Hal tersebutlah hal yang lebih penting atau yang lebih urgensi yang perlu disiapkan. Berkaitan dengan pengadaan alutsista ini, di sini masih dibutuhkan pengkajian yang cukup dalam, pengkajian cukup penting dan juga komprehensif tentunya dan konkret untuk menganalisa apa saja yang kebutuhannya, untuk apa kemudian membeli apa saja. Nah, hal tersebutlah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kolaborasi dengan banyak pihak untuk nantinya dapat menciptakan perevitalisasi atau mewujudkan yang penting ataupun hal-hal yang relevan untuk diwujudkan selama 2,5 tahun ini. Ataukah dalam skema ini yang diwujudkan adalah untuk keberlanjutan mengenai dilanjutkannya oleh yang sistem pemerintah yang selanjutnya.
Kemudian oleh karena itu diwujudkan indikator yang relevan dan juga komprehensif. Oke, jadi apakah yang dimaksud dari pemerintah ini adalah sebenarnya untuk sedang mencari jalan keluar ataukah hanya untuk tidak mau sukar? Nah, ini yang kita pertanyakan. Terima kasih.